Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya, coba semua anak ustaz menampilkan videonya. Semuanya mengaktifkan videonya agar ustaz bisa melihat dengan baik kehadiran antum semua. Iya. Semuanya aktifkan videonya. Oke, baik ya, ganteng-ganteng semua anak ustaz ini ya. Masya Allah. Fazli nih, ganteng kali Fazli nih. Masya Allah. Baik, Bang Gadib juga nih, Masya Allah nih, ganteng. Oke ya. Baik, mungkin untuk pertemuan pertama ini ya, Ustadz sebenarnya juga deg-degan ini ya, karena live langsung lihat antum-antum ini luar biasa. Karena biasanya kan rekaman lewat YouTube ya kan, di balik layar, ini sekarang live langsung. Jadi mohon maaf ya kalau Ustadz mungkin agak canggung, agak gimana gitu ya. Oke, baik. Coba Ustadz minta dulu ke semuanya aktifkan audionya. Ustadz mau tanya-tanya kabar dulu. Aktifkan semua suaranya, namun jangan berisik ya. Manzal, kaifa haluk ya Manzal? Bi khair. Ya Manzal, kaifa haluk al-yawm? Alhamdulillah. Muhajir, kaifa haluk Muhajir? Ya Muhajir Haikal. Kif haluk ya Muhajir? Lam tasma sauti? Nggak dengar ya, nggak dengar. Gadif, kif haluk ya Gadif? Khair Ustaz. Khair. Fazli, kif haluk? Ya khair. Hibban, kif haluk ya Hibban? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Alhamdulillah. Arya mana nih Arya nih mukanya nih? Ustaz. Masya Allah, tuh matanya aja yang nampak Ustaz ini. Nampakkan dulu wajahnya. Masya Allah. Haqqi, kif haluk ya Haqqi? Eh, Alhamdulillah. Eh, Sehat, cuman Cuman apa? ya, Masakit hati. Ya cuman. ya gitulah Zat. Oke, lama kali jawabnya udah. Safirul, kayak haluk ya Safirul? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah, masya Allah. Dio Fadilah, kayak haluk? Khair walhamdulillah Ustaz. Tariq al-Asyari, aina wajhuka? Wajhuka lam yadhhar, nggak nampak. Gelap Ustaz. Gelap. Oh, tapi itu antum kan? Tapi itu antum kan? Nah, Ustaz. Oke, Surya Fitr Habibi, kaifa haluk? Khair Zat. Wa khair. Muhammad Akil, aina wajhuka? Wajhuka. Ini Zat, Mana nggak nampak itu? silau Zat, kena matahari Zat. Silau ya, tayyib. Fikrisan mana nih? Fikrisan nggak ada di videonya ini. Maulid. Oh, Fikrisan. Reza, Capra tadi sudah ya. Muhammad Nabil tadi sebentar permisi ke kamar mandi. Oke, baik. Ya mungkin untuk saat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 siswa ya. Oke baik, Ustadz akan membuat suara kalian termute sementara waktu ya, sampai nanti Ustadz aktifkan lagi untuk kita diskusi. Oke, mohon maaf ya Ustadz mutekan semuanya untuk suara. Oke baik Pak, ini kan kita kan anak kan di OBS ini kan sudah ada kamera, sudah ada ini, jadi kita nggak perlu share screen.
Nah, langsung aja kita ke ininya, ke sini, ke ini. Ya keluar nih langsung. Masuk langsung keluar nih kan? Iya. Iya. Oke, baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, insyaallah ta'ala pada kesempatan yang baik ini ya, sampai jam 10.30 tepat, Ustaz akan sedikit membahas pelajaran kita hari ini. Meskipun apa yang kalian pelajari hari ini nanti tetap ada recordingnya di YouTube bagi yang menginginkannya. Nah, kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 11. Hadis ini sahih, dan pada pertemuan yang lalu antum semua sudah belajar ya apa itu hadis sahih, sehingga saya berharap pengetahuan kalian tentang apa itu hadis sahih benar-benar dapat diketahui dengan baik. Nah, meskipun kita saat ini belajarnya menggunakan Zoom, mungkin hari pertama ya kita baru jumpa. Meskipun demikian saya berharap tetap kita menjaga fokus kita untuk mendapatkan ilmu hadis ini. Dan Ustaz berkomitmen ya tidak memberikan pembahasan yang terlalu mendalam. Karena memang sebenarnya ilmu hadis ini memang ada kuliahnya tersendiri. Ilmu hadis ini ada kuliahnya tersendiri. Jadi bagi antum ya, mungkin kayak si Muhajir ya, kayak Manzal mungkin, Fazli mungkin, Safirul yang ingin mendalami ilmu hadis ini, ya maka harus kuliah di Fakultas Ilmu Hadis. Nah, bukan di Ulunuha gitu ya. Ulunuha ini kita hanya berbagi, inilah di antara keistimewaan agama Islam. Bahwasanya agama Islam ini ada sebuah ilmu yang dengan ilmu ini terjagalah syariat Islam. Baik, kita baca. Haddatsana Amr bin Khalid qala haddatsana Al-Laitsu an Yazid an Abil Khairi an Abdullah ibni Amrin radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun qala tud'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Rawahul Bukhari, hadisun sahih. Imam Bukhari mendapatkan dari gurunya yaitu Amr ibnu Khalid. Amr ibnu Khalid berkata, menceritakan hadis kepada kami Al-Laits. Al-Laits dari Yazid. Yazid dari Abil Khair. Abil Khair dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ayyul islami khairun? Islam manakah yang paling baik? Islam manakah yang paling baik? Nah, kita bagi yang ingin Islam kita lebih baik, maka ini jawabannya. Qala tud'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Yaitu kamu memberi makan. Ya, suka ngasih orang makan, ya neraktir, atau kita buat makanan kita kasih sama tetangga, atau kita ya berinfak di hari Jumat memberikan makanan kepada jamaah sholat. Nah, ini dia, yaitu engkau memberi makan. Kemudian yang kedua, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi bila kita mengetahui dia seorang muslim, ucapkan salam, baik kita kenal maupun tidak kita kenal. Karena
yang namanya seorang muslim itu semuanya bersaudara, dan karena semua muslim itu bersaudara, maka kita mengucapkan salam kepada saudara-saudara kita seagama. Naam, barakallahu fikum. Nah, sekarang kita masuk ya ke halaman 27. Nah, dapat dilihat di layar dan juga dapat dilihat di buku cetak antum semua. Taib. Ini dia. Baik, kita akan membahas tentang Al-Hasan li dzatihi. Al-Hasan li dzatihi ini ada beberapa poin pembahasan. Ya, ta'rifuhu, ada hukmuhu, ada misaluhu. Dan pada pertemuan yang telah lalu kita telah bahas ya apa itu hasan li dzatihi, yaitu maksudnya hadis hasan secara mutlak. Nah, di hadis ini atau melihat ini ada bacaan hadis sahih ya. Nah, kemudian ada lagi nanti mana ya? Ini hadis hasan sahih. Nah, nanti kalau antum sering baca hadis pasti antum akan melihat hadis hasan, hadis sahih, hadis hasan, hadis sahih, hadis dhaif. Nah, jadi kita harus tahu dulu kenapa hadis ini dikatakan hasan, kenapa hadis ini dikatakan sahih. Naam. Dan memang ya antum ya, terutama anak ustaz thalabatul ilmi, ketika antum membaca sebuah buku agama, ya entah apa itu temanya, entah tentang kematian, tentang hari kiamat, huru-hara hari kebangkitan dan lain sebagainya, apalagi menyangkut akidah, ya jangan langsung mengiyakan sebuah hadis kalau tidak ada keterangan di sini. Hadis hasan apa hadis sahih. Kalau misalnya cuma seperti ini aja modelnya, contoh. Nah, misalnya gini, hadis riwayat Malik. Nah, dan hadis ini belum diteliti oleh ulama ahli hadis setelahnya, atau belum ada keterangan hadis ini sahih apakah tidak. Nah, maka kita harus berhati-hati. Karena bisa jadi hadis ini dhaif, sehingga kita tidak boleh mengamalkannya. Makanya buah dari kita belajar ilmu hadis ini, ketika antum membaca buku-buku hadis, ya maka perhatikan ada gak keterangan di sana, hadis hasan, hadis sahih. Itu penting sekali nak, agar kita semakin kuat meyakini itu benar memang dari ucapan atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, hadis hasan li dzatihi. Ta'rifuhu. Pengertiannya yaitu huwa mattasala sanaduhu binaqlil adili alladhi khaffa dhabtuhu an mislihi ila muntahahu min ghairi syudzudin wala illatin. Sekali lagi Ustaz bacakan. Huwa mattasala sanaduhu binaqlil adli, ya binaqlil adli alladhi khaffa dhabtuhu an mislihi ila muntahahu min ghairi syudzudin wala illah. Nah, perhatikan nak. Sebenarnya ya pengertian hadis sahih dan hadis hasan ini mirip. Di mana bedanya? Di sini. Di khaffa dhabtuhu. Khaffa dhabtuhu. Jadi yang membedakan hadis itu hasan atau hadis itu sahih, nah itu dari syarat dobet. Nah, kalau untuk hadis sahih, dobetnya itu harus tinggi, harus benar-benar berkualitas. Kalau misalnya kita bilang minimal itu 91 nilainya, itu minimal. Nah, adapun untuk hadis hasan, nah ini bisa kita angkakan, ya mungkin 80 lah nilai minimalnya untuk dobet, atau 81 minimal nilai dobetnya, seperti itu. Nah, dan dia tidak di bawah 90.
Mungkin 90 atau 89. Itulah mungkin perkiraannya secara angka, biar antum lebih memahami. Nah, jadi yang membedakan antara hadis sahih dengan hadis hasan yaitu dalam masalah dobet, baik itu dobtus sodar maupun dobtul kitab. Nah, jadi ini dia, yaitu hadis yang bersambung sanadnya melalui penukilan dari orang yang adil. Namun orang yang adil ini dalam sisi kemampuan hafalan ini khaffa, yaitu ringan, artinya lebih rendah di bawah hadis sahih. Artinya tingkat hafalannya itu di bawah hadis sahih. Dari yang semisal dengannya, berarti satu rawi ke rawi yang lain, ya ini memang dia itu bersambung sanadnya dan orang yang adil dan dia dobet, dan dobetnya itu di bawah sahih. Dan ini sampai muntahahu, sampai akhir sanad, tanpa ada syadz dan tanpa ada illah. Masih ingat apa itu syadz? Masih ingat apa itu illah? Nah, coba ya diingat lagi, apa itu syadz, apa itu illah. Syadz yaitu ganjil, yaitu seorang rawi yang terpercaya namun dia menyelisihi rawi yang lebih terpercaya. Adapun illah, ini setelah dikumpulkan riwayat-riwayat hadis, padahal hadis ini kalau dilihat secara zahir sanadnya bersambung, kemudian rawinya adil, kemudian rawinya pun dobit, ya kan? Kemudian tidak ada syadz, tapi setelah dikumpulkan semua riwayat ketahuan bahwasanya dalam hadis ini ada perbedaan yang membuat hadis ini jadinya dhaif, lemah. Dan memang tugasnya ahli hadis. Makanya kita lagi-lagi mendoakan ahli hadis dengan kebaikan yang banyak sekali sampai hari kiamat. Baik. Hukumnya, apa hukum hadis hasan? Nah, hadis hasan kas sahih, seperti hadis sahih fil ihtijaj, dalam berhujjah dengannya bihi. Wa in kana dunahu fil quwwah, meskipun hadis hasan ini di bawah sahih dari sisi kekuatan hafalan rawinya. Naam, coba Ustaz tanya dulu satu orang ini, siapa ya? Safirul dulu. Mana Safirul ini? Kita aktifkan dulu suaranya. Safirul, mana Safirul ini? Ah, ini dia. Safirul, suaranya kok nggak ada Safirul? Nggak ada suaranya. Dengar suara Ustadznya? Nggak ada suaranya ini. Oke, coba Manzal dulu, Manzal. Nah, Manzal, coba bicara dulu Manzal. Nah, Manzal, apa yang membedakan hadis sahih dengan hadis hasan, Manzal? Dari sisi apa perbedaannya? Gimana? Dari sisi dobet ya. Nah, dobetnya di bawah sahih. Masya Allah. Baik. Coba siapa lagi ya? Surya Fitra Habibi. Nah, coba apa yang membedakan antara hadis sahih dengan hadis hasan? Dari sisi apa perbedaannya? Di sisi rawinya, Sat. Rawinya Sama kenapa? Sisi perawinya. Kenapa perawinya? Kalau sahih dia lebih lengkap, Sat. Kalau hasan? Kalau hasan rawinya sedikit gigrat. Gimana? Coba, jadi yang perlu diingat ya, hadis sahih dengan hadis hasan itu sama. Bedanya cuma satu aja bedanya. Cuma satu bedanya, yaitu dobtur rawi. Dobet rawi. Cuma itu bedanya. Selebihnya sama. Nah, paham Surya?
Paham Ustaz? Ah, baik. Alhamdulillah. Coba Hibban dulu nih. Hibban, coba paham nggak yang saya sampaikan tadi? Apa yang membedakan antara hadis sahih dengan hadis hasan? Cuman satu yang membedakannya. Apa itu Hibban? Aktifkan suaranya Hibban. Dr. Rawi Ustaz. Dokter Rawi itu apa Hibban? Belum ngerti Ustaz, belum paham. Belum paham. Oke, saya pahamkan. Nah, jadi dobet itu adalah kemampuan hafalan. Tingkat hafalan. Itu dobet. Tulis. Dobet itu adalah tingkat hafalan. Jadi kan ada orang yang sekali ingat, sekali dengar langsung hafal. Jadi ketika kita misalnya menyampaikan sebuah berita, dia nyampaikan itu sama persis seperti yang dia dengar. Itulah dobet namanya. Berarti apa? Kemampuan mengingatnya sangat tinggi. Kalau kita mengetahui ada seorang rawi, Rasul menyampaikan begini, ternyata ada yang dia sisipin atau ada yang dia kurangin, maka berarti hafalannya dobet itu rendah. Jadi dobet itu adalah kemampuan hafalan. Paham Iban? Bagus, alhamdulillah. Siapa lagi nih ya? Irfan Zudi, coba nampakkan lu mukanya Irfan Zudi. Mana nih si Irfan? Coba Irfan, apa yang membedakan hadis sahih dengan hadis hasan? Coba suaranya, aktifkan suaranya, mute. Iya. Dr. Rawi Ustaz. Dr. Rawi itu Dr. apa? Rawi. Dr. Rawi itu apa Irfan? Kemampuan hafalan Ustaz. Bagus, masya Allah, syukron ya, jazakumullah khairan. Taib, kita lanjutkan sedikit lagi, karena waktu itu sudah mau habis. Naam, jadi contoh hadisnya itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ya, ini di Aqra Tirmidzi dari Abu Bakar bin Abi Musa Al-Asy'ari. Dia berkata, saya mendengar ayahku dia berkata saat berhadapan dengan musuh, Rasul SAW bersabda, sesungguhnya pintu surga itu ada di bawah kilatan pedang. Ini dia, ada di bawah kilatan pedang. Naam. Nah, hadis ini ya derajatnya hasan. Derajatnya hasan. Thayyib. Kemudian sedikit lagi maratibuhu, kedudukan hadisnya. Kedudukan hadis hasan yang ada dua. Yang paling tinggi itu adalah apabila ulama berselisih ini sahih atau hasan. Ini dia. Makhtulifa fi tashihi hadisi ruwati wa tahsinihi, yaitu ulama berbeda pendapat apakah hadis ini hasan, apakah hadis ini sahih. Ini derajat paling tinggi. Yang kedua, ini derajat yang rendah, yaitu ulama berbeda pendapat dalam hal apakah hadis ini hasan, apakah hadis ini sahih. Dan buku yang paling banyak memuat hadis hasan ini ada 3. Terakhir pertemuan kita hari ini, buku hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis hasan ada 3, yaitu hadis At-Tirmizi, ini Sunan At-Tirmizi, Sunan Abu Daud dan Sunan Ad-Daruqutni. Ini 3 kitab ya. Ini jami' dalam nama lainnya Sunan juga sama. Sunan At-Tirmizi atau Jami' At-Tirmizi sama kitabnya. Dan Sunan Abu Daud dan Sunan Ad-Daruqutni. Ini 3 buku yang kebanyakan hadis itu hadis hasan. Nah, barakallahu fikum, karena waktu yang membatasi kita ya nak. Jadi ini aja kesimpulan kita pada hari ini. Dan Ustaz nanti akan memberikan penugasan ya untuk hari ini. Ada sedikit tugas saya kasihkan sama antum semua. Tapi nanti ya setelah selesai antum pembelajaran di SMA, mungkin siang nanti Ustaz akan kirimkan. Demikian, syukron ya, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.